Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-munazzahu 'anil jismiyah wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, wa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qa'il fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Asyrul hadirin jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia pada setiap bulan Zulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam tuntunan agama Islam, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah. Hari raya Idul Adha, haji dan kurban juga tak bisa dipisahkan dari kisah dan perjalanan hidup Sayyidina Ibrahim alaihissalam beserta keluarga, karena banyak peristiwa yang mewarnai kehidupannya diabadikan dalam kegiatan ibadah haji dan kurban. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita menapak tilas dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Dengan mengenang kembali perjuangan baginda Ibrahim, diharapkan kita mampu mengambil ibrah, mengambil hikmah dan nilai-nilai spiritual sebagai modal dalam menjalani hidup kita di dunia menuju akhirat. Dengan memahami sejarahnya ini, mudah-mudahan kita juga bisa termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam pasti mengidam-idamkannya. Kaum muslimin wal muslimat jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya yang bernama Siti Hajar. Dari saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahi mereka seorang putra yang sudah diidam-idamkannya sejak lama. Kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail di daerah lembah yang tandus dan gersang. Kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram
Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarat la'allahum yashkurun. Shadakallahu a'lim. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum sehingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Maka peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil antara kedua bukit tersebut. Di tengah kesusahan itu, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah, tempat di bawah kaki Ismail alaihissalam yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air yang penuh berkah, yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia, bernama air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti sampai di situ. Nabi berjuluk Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan kepada Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Awalnya ketika bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir, apakah ini benar perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan, di mana kita disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah perenungan ini, kemudian hilanglah keraguan-raguan karena Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail dan tahu jika ia itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama hari Arafah yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunahkan oleh Allah berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail. Dialog bersejarah ini antara ayah dan anak ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-say' qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Shadakallahu adzim. Yang artinya ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia yakni Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian yakni Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Akhirnya hari itu pun datang
Ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan juga ikut terus membisiki kepada Ibrahim dan Ismail serta juga kepada Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah ini. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun untuk mengusir setan yang mengganggu. Nabi Ibrahim pun melemparinya dengan batu yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji, yakni melempar jumrah. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan kepada Ibrahim berhenti, tidak menyembelih Ismail. Firman Allah tersebut termaktub di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai dengan 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bidhibin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai dengan 110. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Atas peristiwa ini, malaikat Jibril yang membawa hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini pun disambut oleh Ibrahim dengan kalimat La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambut oleh Ibrahim, oleh Ismail alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa epik inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seseorang dilarang keras untuk mengalirkan darah manusia. Jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Dari peristiwa bersejarah keluarga baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, kita bisa banyak mengambil hikmah dan keteladanan. Dimulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah Ibrahim yang termaktub di dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumrah, puasa tarwiyah, puasa Arafah, serta menyembelih hewan kurban ini harus semakin meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita dalam beribadah, karena memang tujuan dari diciptakannya kita ke dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilaksanakan. Untuk berhaji, kita harus berkorban menyiapkan puluhan juta rupiah guna membayar biaya perjalanan ke tanah suci. Ditambah juga kesabaran yang tinggi karena harus rela antri bertahun-tahun karena banyaknya umat Islam yang ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Untuk berkurban, kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Kita juga perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci ini
akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan kehidupan di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Yang artinya tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam diri Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsa. Yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Darah hewan itu akan sampai kepada Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Maka di akhir khutbah ini yang mengangkat tentang kisah inspiratif penuh perjuangan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam ibadah haji dan kurban, semoga bisa menambah pengetahuan kita, sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan hidayah dan rezeki kepada kita sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan berkurban. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.